Tahu cek kulit hias. Itu bahasanya Pak? Black Wizen. Oktober diserahkan oleh. Kalau masyarakat gampang pikirnya, mah tukang apa gadis ngurus begitu, tahu cek kulit hias. Itu bahasanya Pak? Black Wizen. Ya itu, tapi itu biar aja lah berlalu, karena akhirnya Pak, karena keputusan kami menerima perhutanan sosial, akhirnya kami sosialisasikan, minta Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur untuk datang dan sosialisasikan ke warga. Kami undang semua banyak keluarga, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan. Akhirnya muncul bahwa kita ngambil hutan desa. Perhutanan sosial sekarang KPH disebut langkah selanjutnya Pak, sosialisasi saja. Kedua, studi banding, harus studi banding. Kenapa? Kami memberi semangat kepada anggota ini. Nah, nggak usah yang jauh-jauh yang sudah jadi semua. Ini juga 43.000 dikira-kira. Tapi tadi itu ada membuka ruang tadi untuk bisa menambah. Karena memang ada kami masih sekitar. Terima kasih Pak Kepala KPH Kandilo beserta jajaran, Bapak Kepala Desa Semuntai, Bapak Ibu peserta yang hadir pada hari ini. Dengan semangat kepercayaan dari warga dan kepala desa, kita bergerak. Jadi saat itu juga membentuk pengurus. Setelah juga sudah kami buat kemarin itu rencana tata guna lahan desa. Jadi kami sudah buat itu. Jadi wilayah-wilayah untuk pemukiman sekian, untuk perkebunan dan apa semua itu sudah ada. Misalnya ada investor mau buat pabrik atau mau buat apa di sekitar kita bisa sudah. Oh arahnya di daerah sekian, daerah sini. Ini hulu sungai gitu buat apa? Itulah yang kemarin juga salah satu dasar dari kami buat jadi lokasi untuk segala apa pemukiman. Kalau macam kami sudah ada LSM, yaitu Kawal Borneo Community Foundation. Itu yang sekarang yang kami sebut NGO yang ada di belakang kami. Jadi mereka juga membantu termasuk untuk penyusunan itu kemarin. Ada tim dari Pokja Percepatan Perhutanan Sosial. Nah jadi Bapak Ibu tidak perlu nanti susah ini itu karena ada Pokjanya, jadi wadah untuk kita konsultasi, wadah kita untuk bertukar pikiran mengenai masalah ini lebih mudah. Ada tanda lah, jadi orang yang dari sebelah atau apa, apalagi tetangga desa mungkin jadi sudah tahu bahwa ini wilayahnya yang memang sudah kita buat jadi kawasan perhutanan sosial. Sekarang dia bilang tambang semua sudah, dan tambang itu bukan tambang yang besar lagi,
tambah ngecek-ngecek semua yang cuma tempat sifatnya merusak. Karena mereka setelah dapat itu sudah bubar itu, tidak ada lagi sudah. Bohong kalau saya bilang bisa reklamasi, yang dibawa keluar ribuan ton, dari mana tanah untuk nutup lubang itu? Ada yang mengklaim nggak Pak, lahan itu milik siapa atau milik siapa gitu Pak? Sambil jalan Pak. Atau milik Pak Kades gitu misalnya. Gimana Pak Kades? Nah, ini disepakati hutan desa juga gitu. Ya, terima kasih. Kalau di lahan yang sekarang ditetapkan oleh Menteri PHK itu memang tidak ada, ya, tidak ada yang klaim. Yang ada itu APL yang di bawah itu. Nah, dan itu ada banyak kemarin itu. Pokoknya di dalam hutan itu, udah tahu kok pohon itu ada bisa keluar getah merah gitu. cat merah gitu. Cat merah dikasih cat merah gitu ya. Pokoknya sini mau ditanam ini, tanam ini. Nah, tapi kita pendekatan dengan warga itu bahwa kita tidak lagi mengizinkan nanam sawit gitu kan. Tapi kalau tanaman selain sawit kita justru dukung untuk mendapatkan bibit dan segala macamnya. Nah, itu. Nah, makanya kami kemarin memulai duluan untuk membuat tata ruang desa. Nah, nanti informasinya itu nanti kami sebagai pilot project percontohan nanti kami yang akan sampaikan. Nah, baru kami minta nanti kepada pemerintah daerah bagaimana kalau pemerintah daerah memerintahkan desa untuk punya tata ruang yang dibiayai oleh dana desa misalnya. Kalau ada tata ruangnya sulit kita untuk dari tata ruang itu justru kami kemarin dukungan untuk termasuk perhutanan sosial ini. Ya. Karena sudah tahu oh ini yang cocok di sini, ini nggak bisa untuk kena resapan air dan sebagainya macam, ini rawan bencana, itu terlihat di tata ruang. Jepang aja panjang berpikirnya. Nanti Kabupaten Pasir kalau ditanam sawit semua, habis air kami yang jual air. Dia bilang begitu. Nah, mereka sudah sampai ke sana pikirannya. Nah, makanya saya coba itu mengambil itu. Dan kalau sawit kan bukan kita melemahkan yang punya sawit. Bisa di tempat saya kalau sungai kecil dulu banyak airnya, sekarang kering. Nah, memang luar biasa. Nah, tapi saya yang tidak boleh ini hanya menambah. Yang ada sudah situ. Itu aja yang kita kembangkan yang sudah ada. Kita batasi hutannya untuk menanam sawit. Selain itu kita memberikan pemahaman dari keluarga itu bahwa nanti akan kita bantu bibit buah-buahan itu. Kebetulan memang tawaran dari kemarin ini yang baru tertawar dari PUPR Kabupaten Pasir sudah nawar kemarin Pak. Tolong buatkan permohonan untuk tanaman buah-buahan dan kayu. Saya bilang kalau kayu lah strike saya. Tapi kalau buah-buahan, karena kayu sudah banyak. Baru lagi kemarin ada lagi KPH mau kasih, Telake mau kasih. Nanti kiri kanan warga yang pinggir jalan itu gimana kalau kita kasih tanaman buah-buahan? Nah, saya bilang oke, terus aja sudah. Siapa yang mau ngasih oke. Kita seperti itu. Jadi untuk peraturannya kita mencakup di peraturan desa tentang tata ruang. Kalau untuk yang di Samuntai itu tidak ada memang terniat kita untuk pemanfaatan kayunya. Jadi istilahnya untuk dieksploitasi kayunya tidak ada. Jadi kita hanya memanfaatkan kayu itu. Nanti siapa yang mau datang ke sana bawa HP, bawa kamera, berfoto di bawah pohon, silahkan sebar hasil fotonya. Itulah bagian daripada promosi kami. Jadi tidak ada Pak untuk kalau yang dimanfaatkan untuk misalnya apalagi menjadi nilai ekonomi yang ditebang. Jadi hanya kita jadikan wisata dan untuk pendidikan tadi itu. Pendidikan tadi itu ya salah satunya supaya nanti anak cucu kita ke depan nanti bisa tahu, oh ini tuh namanya pohon uli, oh ini tuh namanya pohon meranti, ini tuh pohon kapur. Karena saya yakin nanti biar sekarang pun juga anak-anak kalau kita tanya besar mana buah jati sama buah ulin,
Iya. Besar mana Pak Gendra? Akan untuk kita tidak ada. Memang dari awal sudah kesepakatan tidak. Dan juga topografi untuk kegiatan itu sudah tidak mendukung di situ. Topografinya lumayan curam-curam dan bekas dulu pernah di losing dari saya di situ. Makanya sebenarnya kalau mau cari anakan kapur, kalau mau cari 1 juta aja saya tidak pindah mana-mana, situ-situ aja. Masih banyak. Oke. Itu pohon itu kan bisa dijadikan pohon indukan ya. Ada arah untuk sertifikasi nggak nanti pohon indukan gitu? Untuk ke depan kalau misalnya ada yang mau, silahkan Pak. Kita di desa ini ya sifatnya LPHD ya terbuka sekali. Karena yang sertifikasi kan pasti tim, memang ada yang itu. Kalau kita ada yang mau begitu kan, silahkan. Ya. Ya dengar emang kalau sebetulnya itu bisa bermohon Pak, nanti difasilitasi untuk sertifikasi, dan kalau sudah keluar sertifikasinya maka Bapak punya hak menjual bibit itu. Baik. Dari pohon indukan itu, dan itu bernilai uang jadi.